Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Batam TV, apa kabar Anda? Law and Justice yang membahas tentang hukum dan peradilan kembali hadir di layar kaca Anda bersama saya Friska Yunita Ashari. Saat ini telah hadir di studio Batam TV narasumber yang akan berbagi informasi kepada kita semua melalui dialog kita pada siang hari ini dengan tema pendirian dan perubahan koperasi. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Didi Ponco Sulistiono, SHMKN. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Friska. Bagaimana Pak kabarnya nih? Alhamdulillah, baik. Oke, kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Pak? Biasalah, ini kan kita selaku notaris ya, hari-hari ya pasti ngantor lah di kantor. Ngantor ya, seperti Pak. itu ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai bisa disapa dulu Pak pemirsa Batam TV yang ada di rumah. Silakan Pak. Baik, selamat siang pemirsa Batam TV dimanapun berada. Baik, oke. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi juga melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Pendirian koperasi memerlukan persiapan dan prosedur tertentu yang harus dipenuhi oleh para pendiri koperasi. Namun, apakah Anda sudah memahami prosedur yang benar dalam pendirian koperasi? Dalam 1 jam ke depan, saya Friska Yunita Ashari akan berbincang-bincang bersama Bapak Didi Ponco Sulistiono SHMKN. Baik Pak, lebih detail mengenai bagaimana pendirian dan perubahan koperasi. Untuk salah satu bentuk lembaga usaha yang legal itu di Indonesia adalah sebuah koperasi. Untuk itu apa saja regulasi yang mengatur tentang pendirian sebuah koperasi, Pak? Baik, jadi terima kasih ya. Jadi untuk pendirian koperasi ini jelas ya bahwa undang-undang kita sudah mengatur sedemikian rupa. Aturan yang tertinggi adalah di Undang-Undang Dasar, di mana asas koperasi itu tidak terletak di sana sebenarnya, ya Mbak Friska. Kemudian setelah Undang-Undang Dasar, undang-undang yang menaungi itu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Di bawahnya ada aturan pelaksana seperti Permenkumham 14 2009, kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang dan aturan-aturan pelaksana lainnya. Ini sudah sedemikian rupa pemerintah membuat payung hukumnya, kira-kira seperti itu. Oke Pak. Berarti untuk kita berbicara tentang koperasi di Indonesia ini kan banyak sekali ya Pak, lembaga usaha seperti koperasi, PT, CV, UD, dan badan usaha lainnya. Untuk itu Pak, apa perbedaan koperasi tersebut dengan lembaga-lembaga usaha lainnya Pak? Baik, mesti kita sadari bahwa sebenarnya adalah koperasi ini boleh dikatakan suku gurunya perekonomian Indonesia, dan ini tepat untuk masyarakat Indonesia itu yang punya asas gotong royong ya. Jadi kalau koperasi ini kita bandingkan dengan usaha-usaha yang lain ya, yang jelas dari tadi yang saya sampaikan itu mengenai kepemilikan ya, ada beberapa dimensi yang kita bisa lihat ya. Kepemilikan yang jelas dia dimiliki oleh anggota, berbeda dengan mungkin CV itu para pemegang modalnya. Kalau perusahaan perseroan terbatas itu dimiliki oleh para pemegang saham. Nah, kemudian kalau yayasan dimiliki oleh badan hukum yayasan misalnya, ya. Atau mungkin usaha yang lainnya sifatnya perorangan, dia dimiliki oleh perorangan. Dan juga demikian halnya dengan nanti kemanfaatan, ya, atau mungkin hasil yang akan diperoleh. Kembali lagi kalau koperasi ini karena dimiliki oleh anggota, maka nanti pembagian hasilnya pun akan dinikmati oleh seluruh anggota yang terdaftar dalam koperasi tersebut. Kira-kira seperti itu Mbak Friska. Berarti generalnya itu koperasi itu lebih mengutamakan untuk anggota-anggotanya ya Pak ya? Betul demikian. Oke. Kalau untuk pengertian koperasi kita udah tahu Pak, jadi apa-apa saja koperasi itu sudah tahu, perbedaannya dengan lembaga usaha lainnya kita sudah tahu. Nah, untuk mungkin di luar sana banyak sekali pemirsa yang ingin tahu nih Pak, tahapan-tahapan berdirinya sebuah koperasi dan juga bagaimana menentukan nama untuk sebuah koperasi Pak. Nah, untuk itu mungkin bisa dijelaskan Pak tahapan serta syarat untuk menentukan nama sebuah koperasi kepada pemirsa Batam TV yang ada di rumah. Baik. Pemirsa Batam TV,
terkait dengan pendirian ini juga sering kita temuin ya, mungkin masyarakat secara luas yang ingin mendirikan atau mungkin berkeinginan, ini umumnya mereka ini berawal dari komunitas biasanya Mbak Friska. Jadi komunitas itu boleh jadi para penggemar misalnya tanaman hias, atau mungkin penggemar terkait dengan apa istilahnya, hobi yang memasak dari lingkungan tertentu begitu, atau mungkin memang pekerjaan karena mungkin sama-sama sebagai nelayan ya, atau mungkin sesama pekerja di dalam satu perusahaan. Nah, ini biasanya berawal dari lingkup yang seperti itu. Nah, tujuannya adalah mereka bagaimana membuat satu wadah yang akhirnya bisa dijadikan tempat untuk mendapatkan profit yang bisa memberikan dampak nantinya ke depan adalah penghasilan kepada seluruh anggota yang ikut mendaftar di sana. Nah, memang itu tepatnya adalah akan dibentuknya adalah koperasi seharusnya ya, karena memang itu satu-satunya menurut saya yang akan sebagai wadah yang tepat. Nah, untuk pendirian ya, biasanya masyarakat ini karena awam ya, nah saran dari kami memang dinas sendiri itu juga ada dinas yang menangani ya, dinas koperasi UKM itu di sana tenaga penyuluh. Nah, demikian hal kita selaku pejabat publik ya, atau notaris ya, dan notaris sendiri juga ada namanya notaris pembuat akta koperasi. Nah, ini juga diberi semacam kewenangan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana pendirian koperasi, dan akhirnya nanti kita juga yang akan membuat akta pendiriannya. Nah, langkah awal yang mungkin perlu dilakukan oleh masyarakat adalah silahkan membuat namanya prakoperasi, dan ini bisa ditanyakan langsung kepada notaris yang memang sudah bersertifikat terkait dengan notaris pembuat akta koperasi atau ke dinas koperasi setempat. Nah, prakoperasi ini kalau bisa diistilahkan adalah kita persiapan apa saja yang harus dipersiapkan untuk betul-betul nantinya membuat koperasi. Nah, biasanya dalam prakoperasi ini dari dinas itu akan berikan penyuluhan, jadi dikumpulkan dalam satu tempat, silahkan mencari tempat di mana, ya mungkin sambil ngobrol santai gitu ya, sambil ngopi nanti bisa dijelaskan terkait dengan apa saja yang harus disiapkan dalam pembuatan koperasi. Dan saya juga sering mengikuti terkait dengan penyuluhan seperti ini, dan dari dinas itu akan menjelaskan terkait dengan tahapan-tahapan dan persiapan secara surat apa saja yang harus dilengkapi. Nah, umumnya di dinas sendiri akan menyampaikan koperasi itu adalah pertama terkait dengan nama sebenarnya. Tadi juga ditanyakan ya terkait nama. Untuk nama ini memang ada aturan tersendiri terkait untuk pendirian badan hukum koperasi. Itu yang pertama adalah nama itu harus terdiri dari 3 kata ya. 3 kata ini, kalau ini memang ketentuannya seperti itu. Kemudian di depan nama koperasi ada frasa jenis koperasi. Ya, jenis koperasi itu bisa tergantung dengan usahanya. Nah, usahanya bisa mungkin koperasi produsen, ya, kemudian bisa jadi koperasi konsumen, ya, atau koperasi jasa, ya, simpan pinjam, ya. Ada beberapa pilihan dan ini wajib dipilih di awal. Jadi kalau salah menyebutkan nama ini pasti nggak sinkron nanti dengan apa yang akan didapatkan di bidang usaha di dalam akta atau dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Nah, ini dari awal pasti akan dijelaskan. Contoh nih sederhana misalnya, masyarakat ingin mendirikan koperasi dalam lingkup yang terkait dengan karyawan perusahaan misalnya. Umumnya di perusahaan itu akan mendirikan sebuah minimarket misalnya. Berarti kan dia sifatnya konsumtif kan, menyediakan untuk kepentingan para anggota. Nah, untuk kepentingan para anggota ini berarti jenisnya adalah koperasi konsumen. Jadi nama konsumen itu akan melekat di depan nama koperasi, setelah nama koperasi ya. Kemudian untuk 3 nama berikutnya silahkan, ini bebas. Yang penting ini belum dipakai oleh koperasi yang lain ya, tidak melanggar ketentuan ya, tidak boleh pakai nama-nama simbol negara seperti itu. Itu ketentuan yang
yang terkait dengan nama. Kemudian setelah nama ditentukan, ya, biasanya ini juga boleh dikomunikasikan dengan notaris karena notaris punya hak akses untuk memesankan namanya ini dalam sistem. Nah, kita diberi hak akses itu nama sistem SHBH, ya, sistem administrasi hukum, ya, itu artinya kita bisa dengan online kita memesankan nama. Kalau nama itu sudah terpesan, maka dia terrecord di sana kapan dipesan, kapan expirednya itu, dan itu boleh digunakan setelah itu memang betul mendapat persetujuan. Nah, kemudian setelah nama biasanya juga dalam kita kembali ke terkait dengan penyuluhan tadi, ya, selain nama biasanya akan dijelaskan juga terkait dengan bidang usaha. Nah, bidang usaha ini nyambung dengan jenis tadi sebenarnya. Nah, di bidang usaha ini nanti sinkron juga dengan akte, itu ada bidang yang namanya bidang utama, ya, ada bidang pendukung dan bidang tambahan. Nah, bidang utama ini sebenarnya bidang yang main jobnya koperasi sendiri sebenarnya yang harus diutamakan, karena di bidang utama itu nanti kan ada izin-izin berikutnya yang harus diuruskan, itu akan muncul juga di nomor induk berusaha di sana, keterkaitannya di sana. Nah, kemudian istimewanya lagi koperasi ini juga boleh punya lebih dari beberapa bidang usaha sebenarnya. Jadi tidak harus, kalau misalnya tadi terkait konsumen, apakah jasa boleh dimasukkan? Boleh, nanti dimasukkan saja ke bidang pendukung. Ya, apakah boleh digabung dengan unit simpan pinjam? Boleh. Simpan pinjam boleh dimasukkan, biasanya dimasukkan di unit yang simpan pinjam itu di tambahan. Jadi dalam satu akte itu atau dalam satu koperasi boleh memasukkan beberapa bidang, dan biasanya itu akan terkait, ya. Dan itu akan berkembang juga sesuai dengan kebutuhan anggota, ya, karena kan untuk pendirian ini bisa juga nanti ke depan kegiatan usaha bisa berkembang, tidak hanya untuk memberikan minimarket, bisa juga catering, bisa juga dengan transportasi, ya, tergantung lahan mana yang akan digarap lah istilahnya oleh koperasi ini. Nah, setelah tadi pemahaman terkait dengan nama sudah, terkait dengan bidang usaha, kemudian terkait dengan pengelolaan, ya, biar dijelaskan terkait dengan pendanaan, ya, terkait juga dengan siapa lagi yang berhak nanti menjadi pengurusnya atau pengawasnya. Nah, kemudian bagaimana pembagian sisa hasil usahanya terkait dengan setelah 1 tahun biasanya kan akan ada rapat anggota. Nah, itu akan dijelaskan. Jadi masyarakat mendapat edukasi yang cukup sebelum membuat koperasi, sehingga kesalahpahaman di kemudian hari, ya, itu akan bisa diminimalisir gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu juga masyarakat yang ingin mendirikan, silahkan juga berkonsultasi, ya, seperti yang saya sampaikan. Jadi dipahami dulu secara utuh, ya, koperasi itu seperti apa, barulah nanti silahkan membuat koperasi. Kira-kira seperti itu, Mbak Friska. Baik pemirsa Batam TV, tadi kita sudah mengetahui syarat dan tahapan berdirinya sebuah koperasi, dan juga kita sudah tahu bagaimana cara menentukan sebuah nama dari koperasi. Jadi bagi pemirsa Batam TV yang ingin membuat sebuah koperasi sudah tidak usah ragu-ragu lagi, karena sudah ada bagian yang mengurus untuk pembuatan sebuah koperasi. Jadi sudah ada nanti yang membimbing para pemirsa Batam TV yang ingin membuat sebuah koperasi. Selanjutnya untuk alur dan proses pendirian dan pengesahan sebuah koperasi itu bagaimana, Pak? Ya, baik, berarti ini berlanjut dari pertanyaan sebelumnya, ya, Mbak Friska. Iya, benar. Tadi terkait dengan pra, tadi sudah saya jelaskan, ya, dengan pra koperasi. Nah, setelah pra koperasi, pemirsa Batam TV kalau membuat pendirian koperasi berarti kita masuk ke dalam pembuatan aktanya, ya. Sebelum pembuatan akta biasanya, ya, setelah prakoperasi itu ada mungkin dikatakanlah pertemuan lagi yang boleh dikatakan itulah penentuan, ya, penentuan untuk membuat berita acara terkait pendirian. Kan ini sudah paham nih terkait koperasi, bagaimana mendirikan. Setelah itu kan berarti mereka sudah langsung sajalah kita putuskan terkait dengan pendiriannya, ya. Nah, untuk pendirian
ya mungkin di awal mungkin perlu juga saya sampaikan, kalau di ketentuan Undang-Undang 2592 itu minimalnya 20 orang ya. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja itu cukup dengan 9 orang sudah bisa mendirikan koperasi. Ya. Kemudian setelah terkumpullah minimal 9 orang ini, ya, 9 orang ini mengadakan rapat, ya, itu pendirian dan anggaran dasarnya ditentukan juga di sana, ya, isi dari anggaran dasarnya, ya, anggaran dasar itu isinya kurang lebih juga seperti akta yang akan nanti dibuat, ya, itu menentukan terkait dengan nama koperasinya tadi, kemudian bidang usahanya, kemudian siapa pengurus pengawasnya, bagaimana teknik pengelolaannya, kemudian bagaimana terkait juga dengan pembagian hasil usahanya nanti, ya, atau ketentuan yang lain boleh ditambahkan. Tetapi itu ada patokan minimal di dalam satu akta koperasi itu yang harus dipenuhi, ya, tidak boleh kurang. Tetapi kalau misalnya mau ditambahkan bagaimana? Boleh, silahkan, asalkan tidak melanggar dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian setelah dibuat berita acara, maka para pendiri, ya, itu boleh mewakilkan kepada pengurus saja. Biasanya pengurus saja yang akan datang ke notaris untuk menandatangani akta pendirian, karena di dalam berita acara itu biasanya sudah juga dicantumkan atau mungkin dibuat kuasa tersendiri terkait kuasa untuk menghadap notaris membuat akta pendirian koperasinya. Jadi tidak harus semuanya 9 orang hadir ke notaris, tidak perlu, tapi cukup diwakili oleh pengurusnya saja, ya, yang hadir di hadapan notaris. Nah, ketika hadir di hadapan notaris, ya, para pengurus menyampaikan maksudnya bahwa sudah dibuatkan berita acara rapatnya, ya, dan biasanya juga ada namanya daftar hadir di sana, berapa orang yang pendirinya. Nanti notaris akan menuangkan berita acara itu dalam satu akta pendirian. Ya. Nah, dalam akta pendirian ini juga tidak akan jauh dari keputusan yang sudah diputuskan dalam berita acara rapat para anggota itu. Ya. Kemudian notaris juga akan membacakan kembali terkait dengan akta pendiriannya di hadapan penghadap yang diwakili tadi oleh para pengurusnya, ya. Dan juga mesti diingat juga mungkin sebagai tambahan bahwa untuk pengurus itu yang lazim, ya, itu kan ada ketua, sekretaris bendahara, kemudian ada pengawas, itu pengawasnya harus ada salah satunya koordinator dan anggota-anggota, ada 3, minimalnya ada 6. Nah, apakah boleh lebih dari ini? Silahkan, yang penting tidak genap. Jadi kalau nanti pengurusnya ini jumlah 4, ini biasanya akan ditolak. Jadi memang mungkin kepentingannya adalah terkait dengan internal, ya. Ketika mengambil keputusan, mungkin kita sama-sama paham lah. Kalau jumlahnya genap pasti akan, kalau terjadi dispute kan susah, ini akan diselesaikan, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah tadi terkait dengan akta sudah dibuat, ya, selanjutnya adalah notaris sebagai perwakilan dari pendiri itu akan mengunggah akta ini, ya, ke sistem SHBH. Jadi yang diberi hak akses ini hanya notaris sebenarnya sih memang, ya, jadi notaris yang berhak untuk ketika sudah diunggah dengan persyaratan tertentu sudah dipenuhi, ya, termasuk terkait dengan permodalan, karena kita harus menyimpan data-data yang tadi disampaikan kepada notaris seperti berita acara, kemudian permodalannya bagaimana, kemudian kegiatan, biasanya begitu, itu juga satu lampiran, ya, yang harus kita terima. Lalu kita akan mengunggah ke sistem. Nah, di sistem ini kita diberi waktu 60 hari untuk pendirian. Dari kita tanda tangan, maka kita harus segera untuk menginput semua data-data yang dalam keputusan tadi, ya, untuk pendirian. Nah, dan kita dimudahkan sebenarnya sekarang. Kalau dulu itu SK mungkin kita tidak online, ya, jadi harus menunggu melalui surat begitu, ya, harus kirim ke Jakarta atau mungkin kita nunggu balasan kembali. Tapi sekarang kita sudah di online kan, sehingga bisa jadi kita hari ini membuat, mungkin hari itu juga kita dapat SK menterinya. Dengan kita mendapatkan keputusan dari menteri, maka sahlah badan hukumnya dan itu sudah boleh melakukan kegiatan usaha. Tinggal melanjutkan setelah nanti SK menteri keluar, ya, yang mesti dibuat oleh koperasi adalah membuat nomor induk wajib pajak NPWP, ya, nomor
pokok wajib pajak, ya, NPWP. Nah, itu terkait juga dengan nanti kegiatan usaha, pasti kan karena ini satu badan sendiri, ya, atau mungkin sebagai subjek hukum sendiri, maka ini seperti kita harus punya NPWP, ya, itu terkait dengan nanti perpajakan. Dan ini mudah juga, Mbak Priska, sudah tidak, masyarakat tidak usah takut atau mungkin sederhana, dan ini bisa online maksudnya, bisa online juga karena Dijen Pajak sendiri juga memberi kemudahan bagi masyarakat, baik itu untuk NPWP pribadi maupun badan bisa diakses secara online. Kemudian setelah NPWP terbit, ya, berikutnya adalah nomor induk berusaha. Kalau dulu kita kenalnya itu adalah tanda daftar perusahaan, ya, tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Disperindak, ya, sama SIUP, ya. Tapi sekarang ini dengan adanya undang-undang, ya, ada lembaga OSS, ya, kita juga di online kan juga ini, jadi nggak perlu juga ketemu siapa harus mengunjungi, ini tidak, tapi kita cukup dari rumah atau mungkin dari mana saja pemirsa bisa langsung mengakses, ya. Ya, biasanya di awal dengan kita mendaftar, membuat user ID dulu, ya. Ketika user ID sudah kita dapatkan, kita menginput data-data yang harus kita input ke dalam sistem OSS tadi, ya, OSS tadi. Nah, setelah kita input, ya, salah satunya itu pasti juga kegiatan usaha, mungkin alamat perusahaan kita input, ya, kemudian jumlah karyawan biasanya begitu, atau jumlah pekerjaannya, kemudian apalagi kira-kira terkait dengan inputan tadi, ya, salah satunya juga terkait dengan bidang usaha. Nah, itu boleh dipilih lebih dari satu, seperti ini berarti linear dengan keputusan pendirian, ya. Kalau misalnya bidang usahanya itu ada 5 misalnya, berarti di dalam NIB bisa juga kita masukkan 5-5-nya di sana, sehingga bisa keluar di NIB itu 5 bidang usaha. Nah, setelah NIB terbit, nah, maka kalau sifatnya itu adalah perdagangan, maka tidak perlu ada izin teknis lain. Itu sudah, katakan sudah lengkap, dokumen koperasi ini sudah lengkap, ya. Boleh juga sudah melakukan kegiatan usaha, ya, artinya sudah legal secara hukum, sudah dimiliki oleh pihak koperasi. Namun terkait dengan bidang-bidang usaha yang lain, ya, ada juga yang diperlukan izin teknis. Contohnya nih, misalnya koperasi ini di awal buka minimarket, tapi ya mau ada tambahan, misalnya di situ ada catering misalnya, atau mungkin terkait dengan makanan minuman. Nah, ada izin teknis yang lazim, ya, yang harus dipenuhi oleh pengusaha terkait dengan produk makanan ini adalah halal. Biasanya kita harus juga urus, ya, karena itu melekat di dalam produk kita gitu loh, ya. Kemudian ada dari Dinkes biasanya juga harus kita dan itu bisa sambil jalan kita urus gitu. Jadi tidak harus sempurna dulu baru kita jalan, tidak, karena diberi waktu, ya. Ketika NIB sudah terbit, silakan diberi waktu, mungkin 3 bulan gitu bisa diselesaikan itu. Dan pihak yang yang harus kita ajukan izin ini masing-masing sesuai dengan apa yang ingin kita dapatkan perizinannya itu. Kalau di Dinas Kesehatan sudah ada juga yang harus kita temui, misalnya ke Dinas Kesehatan, misalnya ngurus PIRT-nya atau mungkin apa gitu. Tadi juga halal juga ada juga badan sendiri, dan itu insya Allah dimudahkan lah untuk pengurusan ini. Jadi kalau ketika sudah didapat akta, SK Menteri sudah didapatkan, NPWP sudah juga, NIB, ya, kemudian terakhir dengan tambahan izin teknis, maka ini sudah lengkap. Silahkan, ini sudah secara legal sudah boleh melakukan kegiatan usaha. Kira-kira begitu, Mbak Rizka. Oke, baik semuanya. Jadi pengurusan itu sekarang dipermudah karena udah bisa online, ya, Pak, ya? Betul. Jadi udah lebih dipermudah nih untuk zaman sekarang. Baik, Bapak dan pemirsa Batam TV, semakin menarik dialog kita siang hari ini. Namun Anda jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Pemirsa, koperasi pernah dijadikan sekoguru ekonomi Indonesia. Bagaimana agar koperasi bisa berdiri dan berkembang? Kita lanjutkan perbincangan kita mengenai koperasi bersama Pak Didi. Baik Pak, setelah lembaganya terbentuk dan resmi, kemudian apa saja Pak yang diatur dalam ADART sebuah koperasi? Ya. Baik, tadi sebenarnya juga sudah, walaupun sekilas saya sudah sempat singgung ya, terkait dengan waktu prakoperasi itu. Sebenarnya dibahas juga tidak jauh dari isi dari anggaran dasarnya, anggaran dasar. Ya. Anggaran dasar ini boleh kita artikan adalah ketentuan yang sudah disepakati oleh para pendiri ya, terkait dengan aturan dalam internal koperasi sendiri. Dan ini boleh dikatakan kalau istilah hukumnya itu lex spesialisnya gitu. Jadi lex spesialisnya ketentuan anggaran dasar koperasi ini bisa spesifik diatur di dalam akta. Dan itu boleh disampaikan kepada notaris ketika para pendiri ini menginginkan hal-hal yang sifatnya khusus misalnya. Ya. Dan anggaran dasar ini boleh kita create sedemikian rupa. Jadi walaupun sudah ada contoh ya di mana-mana kita bisa dapatkan lah, mungkin kita searching juga kita dapatkan lah anggaran dasarnya. Dan umumnya anggaran dasar itu seperti bunyi di dalam akta itu ya, awal pasti nama seperti yang kita singgung ya, nama, kemudian siapa saja pendirinya, kemudian maksud dan tujuannya, terus permodalannya itu dari mana, ya kan, kemudian terkait dengan pengelolaan, ya, kemudian terkait dengan kedudukannya, ya, kemudian terkait juga dengan sisa hasil usahanya bagaimana nanti pembagiannya, ya, itu kurang lebihnya seperti itu. Tetapi mungkin perlu hal-hal yang tertentu saya ingin sampaikan juga agar juga ada apa istilahnya pemahaman ya terkait dengan anggaran dasar ini. Ya. Terkait dengan nama sudah ya tadi ya. Terkait dengan bidang saya juga lumayan detail tadi sampaikan. Nah, keanggotaan ini bisa juga kita create ya. Artinya keanggotaan ini bisa saja kita skup yang kecil itu di lingkup kita. Tetapi kita bisa juga berikan keanggotaan yang sifatnya luar biasa kepada orang-orang tertentu yang memang punya kompeten di dalam koperasi, bisa memberikan masukan atau mungkin bisa memberi kontribusi kepada koperasi sendiri, boleh itu dituangkan di dalam akta pendirian juga silahkan. Nah, tapi yang umum anggota itu sebenarnya adalah punya kewenangan atau punya hak dan kewajiban yang sama untuk di dalam koperasi ini. Itu salah satunya itu. Kemudian terkait juga dengan wilayah ya atau tempat kedudukan. Ada tiga wilayah ya. Jadi koperasi ini bisa didirikan dalam lingkup kota untuk kabupaten. Nah, kemudian artinya hanya dikhususkan untuk mereka yang berkedudukan di wilayah tertentu itu saja. Jadi tidak bisa misalnya contoh nih, karena kita kedudukan di Batam kan, kita mendirikan koperasi tingkat kota atau kabupaten, tetapi anggota kita salah satunya punya identitas di Tanjung Pinang misalnya. Ini sering terjadi. Jadi ketika itu ada yang seperti itu, maka sebenarnya tidak memenuhi, karena memang sudah dibatasi wilayah kerjanya koperasi ini, untuk wilayah juga keanggotaannya sudah dibatasi. Makanya sebelum membuat mesti juga harus dikonsultasikan bagaimana terkait dengan keanggotaan ini. Nah, tingkat keduanya itu boleh lingkup provinsi. Ya, lingkup artinya misalnya kita buat dalam lingkup Kepulauan Riau misalnya. Jadi seluruh kabupaten yang ada di Kepulauan Riau, bisa dari Batam, Tanjung Pinang, misalnya dari Lingga, Natuna, itu bergabung dalam koperasi yang kita buat ini terakomodasi. Ya, jadi atau bahkan kalau kita pengen memang luas ya sudah nasional kita. Ya, walaupun kedudukannya di Batam boleh, tapi ada klasifikasi ya, ada yang harus kita ajukan juga untuk ini dijadikan wilayah kerjanya menjadi nasional misalnya. Jadi ada tingkat-tingkatan. Nah, selain wilayah perlu juga mungkin pemirsa juga ketahui juga bahwa koperasi ini ada yang mungkin kita sering dengar juga, ada istilah koperasi primer dan sekunder. Nah, apa itu koperasi primer sekunder? Ini juga biasanya juga dimasukkan dalam anggaran dasar. Kalau yang primer ini terdiri dari keanggotaannya orang perorangan. Ya, orang perorangan misalnya kita 9 orang,
ini bersepakat mendirikan satu koperasi, maka itu namanya koperasi primer. Nah, selain itu ada koperasi sekunder. Nah, koperasi sekunder ini didirikan oleh badan usaha koperasi juga. Yang minimalnya harus ada 3 badan hukum koperasi yang mendirikan koperasi sekunder. Nah, ini juga pernah kita lakukan, ya. Dan memang ini disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya, ya. Karena kadang koperasi, antar koperasi ini punya ikatan, ya, mungkin sebagai pengalaman juga mereka punya ikatan dan saling ketergantungan, sehingga di antara koperasi, sesama koperasi ini juga ingin membuat satu unit usaha yang bisa mengakomodasi kepentingan mereka. Apa yang bisa dibuatnya? Itulah tadi koperasi sekunder. Jadi beberapa koperasi bisa membuat koperasi juga, namanya koperasi sekunder. Nah, kemudian ini terkait dengan koperasinya. Kemudian terkait dengan permodalan, ya. Mungkin kita umum juga, mungkin dari waktu dari sekolah mungkin kita sudah pernah dengar, ya. Ada namanya untuk modal ini kita di awal namanya iuran pokok dan wajib, ya, itu sudah sama-sama kita sering dengar, ya. Dan itu memang harus dibuat dan harus ditentukan di awal, ya, sesuai dengan kemampuan para anggota. Maka iuran pokok itu kan sekali saja waktu dibayar di depan kan, ya, dan itu nilainya silahkan disepakati oleh para anggota. Nah, yang iuran sifatnya bulanan juga ada, ya. Nah, kemudian di luar itu apakah mungkin koperasi ini mendapatkan modal gitu? Karena kan kalau hanya 9 orang terus cukupnya kecil, yang dikumpulkan ini juga nilainya tidak terlalu besar, padahal membutuhkan dana untuk investasi misalnya, atau untuk membuat satu produksi. Nah, apakah mungkin? Jadi di anggaran dasar boleh juga ditentukan. Jadi koperasi ini boleh mendapatkan namanya penyertaan modal. Boleh dari siapapun. Nah, penyertaan modal dari siapapun. Bahkan mungkin dari pihak yang di luar koperasi. Asalkan ini di internal koperasi sendiri sudah membuat semacam kesepakatan bahwa ke depan untuk lebih mengembangkan kegiatan usaha koperasi, maka koperasi membutuhkan penyertaan modal dari pihak lain. Nah, terkait dengan mekanismenya biasanya juga akan dibuatkan perjanjian secara tersendiri. Nah, perjanjian tersendiri ini yang jelas nanti pihaknya akan disebutkan, kemudian besarannya juga akan disebutkan, kemudian pembagian hasilnya juga akan disebutkan. Dan ini juga pernah kita lakukan, karena ini sebuah solusi gitu loh. Nanti dan ternyata ada juga yang pemilik modal, ya, artinya modal itu memang tidak digunakan dan mau berinvestasi kepada koperasi, ya kenapa tidak, ya, karena ini sangat membantu sekali di pihak koperasinya. Ya, itu terkait dengan modal penyertaan. Nah, yang penting mesti diingat juga bahwa karena ini keterkaitan adalah dengan pihak luar, maka alangkah baiknya atau di ketentuan undang-undang itu memang dibuat satu akta tersendiri. Jadi penyertaan modal yang diperoleh dari pihak lain ini memerlukan akta tersendiri, karena di sana nanti ada konsekuensi hukum, sehingga dengan dibuatnya akta maka sempurna terkait dengan alat buktinya, ya. Dan dengan harapan tidak terjadi bahan prestasi lah di antara satu pihak, maka itu salah satu yang mesti dipersiapkan oleh koperasi terkait dengan dana penyertaan. Nah, di selain dana penyertaan boleh juga koperasi misalnya sudah berjalan ingin mendapatkan fasilitas dari dunia perbankan misalnya, itu disilahkan, dan itu juga boleh dituangkan dalam anggaran dasar, ya. Jadi anggaran dasar ini tidak harga mati yang ketika mendirikan terus isinya hanya itu saja, tapi boleh para pendiri menyepakati kita kembangkan, ya, anggaran dasar ini menjadi ketentuan yang sifatnya lebih mengakomodasi kepentingan koperasi untuk ke depan, ya. Boleh juga menerima misalnya ini ada agunan, ya, misalnya koperasi punya agunan yang bank juga mau mencairkan pembiayaan, ya, terkait dengan kegiatan usahanya, banyak ini yang sudah dibiayai juga, ya. Anggaran dasar salah satunya itu, ya. Kemudian terkait anggaran dasar lagi, tadi keanggotaan sudah, permodalan, ya, kemudian
mengenai pengurus pengawas ya. Pengurus pengawas ini diatur di sana. Nah, umum ya pengurus pengawas itu masa jabatan adalah 3 tahun koperasi, 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun ini ada kewajiban koperasi untuk membuat atau mengajukan lagi namanya perubahan atau pengangkatan kembali. Kan biasanya kan umumnya kewajibannya 1 tahun sekali harus rapat anggota. Tapi setelah 3 tahun masa jabatan ini juga wajib dibuatkan rapat anggota lagi yang sifatnya luar biasa. Apakah ini mau diperpanjangkah pengurus pengawasnya ataukah diangkat kembali? Ya, ini juga boleh diatur atau tidak dibuat 3 tahun nih, mau dibuat 5 tahun, nggak ada masalah. Jadi boleh. Ini tergantung kesepakatan para anggota koperasi. Nah, untuk kegiatan koperasi tentunya yang menjalankan usahanya adalah pengurus ya, karena di sana ada ketua, sekretaris bendahara. Ini mewakili koperasi untuk bertindak ya, menjalankan kegiatan koperasi. Nah, kemudian ada pengawas ya. Pengawas ini punya kewenangan tersendiri ya, sebagai pengawas. Kalau membandingkan dengan perseroan itu ada komisaris lah. Ini mirip-mirip seperti itulah ya. Jadi ini mengawasi setiap kegiatan koperasi, apakah ini sesuai dengan keputusan anggota yang terkait dengan kegiatan usaha. Kalau misalnya itu menyimpang, pengawas boleh melakukan teguran ya. Bahkan kalau memang sudah menyimpang jalan harus mengusulkan untuk dibuatkan rapat anggota ya terkait dengan persoalan ini. Jadi bisa diantisipasi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian bisa juga sekarang ini untuk pengurus pengawas ya di koperasi itu ada sertifikasi ya, sertifikasi itu bisa didapatkan kalau di Batam, setahu saya juga sudah mulai ada yang merintis ya. Karena kelemahan ya yang kita juga sering dengar ketika orang sudah membuat koperasi, kelemahannya adalah ternyata di sisi organisasinya orangnya tidak punya pengalaman ya dalam mengurus koperasi, sehingga ini perlu juga dilakukan sertifikasi. Nah ke depan dengan adanya sertifikasi ini, maka pengelolaan organisasi koperasi ini menjadi sesuai yang diharapkan. Jadi menjadi orang-orang yang profesional di sana. Kan kita anggota contohnya kan tidak juga kita setiap hari akan mengurus koperasi, tidak. Kan kita sudah serahkan kepada para pengurus dan pengawas untuk menjalankan koperasi. Makanya itu pengurus pengawas itu mempunyai hak sendiri terkait dengan penghasilan ya, yang di luar dari, bisa juga dia juga anggota, bisa juga dia profesional yang memang di hire untuk menduduki jabatan pengurus gitu. Itu ada. Kita temui juga beberapa koperasi yang mendudukkan orang-orang yang sudah profesional di sana, sehingga tata kelolanya sudah sedemikian rupa. Nah, dan mungkin sedikit informasi juga, ada indikator ya, indikator terkait dengan kesehatan atau mungkin terkait dengan tol ukurnya, apakah koperasi ini sehat atau tidak gitu. Tadi di awal saya sudah cerita terkait dengan ketentuan peraturan perundangan. Dan perundangan itu ketika dipenuhi semua, maka itu sebuah antisipasi. Ketika ada persoalan akan aman, karena dari sisi mana kita sudah legal, ya kan? Beda dengan kita mengatasnamakan koperasi tapi kita tidak punya satupun dokumen, kan banyak di lapangan seperti itu. Mengatasnamakan koperasi tapi ketika ditanya mana akta pendirian, mana NIB-nya atau mana ini, ternyata tidak punya. Berarti kan mengatasnamakan saja. Tapi kalau ini sudah kita lalui terkait dengan dokumen legalnya, ini salah satu indikator bahwa ini koperasi yang sehat. Kedua, terkait juga tadi saya sebutkan terkait kelembagaan atau pengurus, ketika mereka sudah mendapatkan sertifikasi, ini juga menjadi tolak ukur. Tolak ukur bahwa koperasi ini adalah koperasi yang memang sudah memenuhi standar koperasi yang sekarang gitu loh. Artinya bukan tradisional lagi ya sekarang. Nah, kemudian itu terkait dengan pengurus pengawas ya. Berikutnya lagi terkait dengan sisa hasil usahanya misalnya ya. Itu boleh juga ini disepakati oleh para anggota. Nanti setahun pertama misalnya ini ditentukan
sudahlah kita nggak usah ambil dulu misalnya, biar uang koperasi menjadi lebih besar, contohnya nih, silahkan juga. Tapi biasanya ada cadangan hasil keuntungan itu biasanya nggak akan dibagi 100%, itu umum lah. Kalau dari sisi keuangan biasanya mereka juga pihak keuangan itu akan menyampaikan harus ada yang disisihkan, biasanya 20%, itu umumnya begitu, atau 25%. Tapi ini silahkan di lingkup internal koperasi, para anggota boleh mensepakati terkait dengan pembagian sisa hasil usaha, atau langsung dibagi, ya, disisakan hanya 20%, sisa dibagi rata sesuai dengan jumlah anggota. Itu sudah memang demikian yang harus dilakukan gitulah. Nah, itu terkait dengan anggaran dasar ya. Kemudian anggaran dasar ini ada di dalam akta ya, dari pasal 1 sampai pasal akhir ya. Kemudian terkait dengan anggaran dasar ini dia ada turunannya, namanya anggaran rumah tangga. Nah, anggaran rumah tangga itu biasanya tidak tercantum juga di dalam akta, tetapi sifatnya itu boleh dibuat kapanpun sebagai penjelasan dari anggaran dasar. Nah, misalnya pasal terkait dengan keanggotaan. Di dalam anggaran dasar itu keanggotaan kan biasanya tidak detail nih disebutkan. Keanggotaan misalnya ditentukan usia misalnya, ditentukan terkait dengan satu usia bisa jadi ya, karena kemudian wilayah kerjanya atau keahliannya ya, atau dikembangkan lagi di sana. Di dalam anggaran rumah tangga diatur lagi mengenai keanggotaan koperasi terkait dengan akan diatur lebih lengkap di dalam anggaran rumah tangga. Boleh. Terkait dengan dana penyertaan tadi juga demikian. Misalnya nanti diatur tersendiri aja di anggaran rumah tangga, boleh juga. Dan itu nanti anggota boleh melakukan rapat untuk membuat rumusan ya terkait dengan anggaran rumah tangga yang mengatur terkait hal-hal khusus. Itu silahkan. Itu diberi kewenangan ya, asalkan tetap rambu-rambu terkait dengan tidak boleh menyimpang dari aturan yang di atasnya. Misalnya tak boleh bertentangan dengan anggaran dasar, apalagi terkait dengan undang-undang, itu tidak boleh. Tetap boleh mengkreat, tapi rambu-rambunya sudah ada, tidak boleh keluar dari ketentuan yang ada. Kira-kira demikian Mbak Friska terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Baik, luar biasa detail sekali ya penjelasan dari Pak Didi sendiri terkait tentang ADART dalam sebuah koperasi. Berarti artinya itu ADART itu merupakan seluruh data yang ada di koperasi itu tercantum di ADART koperasi ya, seperti itu ya Pak ya? Ya, dari aturan yang aturan main lah, mungkin istilah sederhananya seperti mulai itu. Dari nama koperasinya, ya, pengurus, modal usaha, serta pengawas-pengawas yang sudah terverifikasi. Baik, baik pemirsa Batam TV, semakin menarik juga dialog kita. Namun Anda jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di program Law and Justice. Tadi kita sudah membahas terkait pembentukan sebuah koperasi ya Pak, pendirian sebuah koperasi, syarat-syarat. Nah, untuk sekarang jika sudah ada koperasi yang telah berdiri dan ingin melakukan sebuah perubahan, bagaimana teknis untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut Pak? Ya. Baik, terima kasih Mbak Friska ya. Ya Pak. Jadi ini juga berbagi, selain saya menjawab pertanyaan juga saya berbagi karena juga pekerjaan sehari-hari juga ya. Jadi banyak masyarakat yang bahkan tidak tahu aktanya sudah berakhir ya, sudah berakhir, sudah tidak ada kewenangan pengurus untuk mengurus koperasi ya, dengan tidak sadar ya, seharusnya dibuat perubahan maka tidak akan perubahan. Jadi pemirsa Batam TV yang sudah memiliki koperasi boleh dicek
Ya, jadi kapan terakhir dibuat perubahannya? Ya, ketika sudah lewat waktu, terutama pengurus pengawas itu kan ada masa jabatan. Ya. Masa jabatan itu umumnya 3 tahun. Ada juga yang masa jabatan ini dibuat juga 5 tahun. Ini silahkan dicek. Kalau memang sudah berakhir, maka tidak boleh melakukan tindakan hukum apapun. Ya, termasuk mengurus koperasi, menandatangani surat apapun tidak ada kewenangan. Tidak ada kewenangan. Ketika ini tetap juga dilakukan, ketika nanti ada persoalan hukum, maka menjadi konsekuensinya menjadi tanggung jawab pribadi. Jadi ini jangan sampai terjadi, dan ini juga pernah terjadi gitu loh maksud saya. Jadi ini mesti juga saya berikan edukasi kepada masyarakat agar juga jangan sampai terjadi. Ya, artinya terkait dengan perubahan yang umum adalah terkait dengan pengurus pengawas ya. Ini karena ini ada masa jabatan yang sudah ditentukan, dan yang mengangkat mereka adalah anggota. Maka silahkan para anggota lagi mengadakan rapat kembali, ya. Rapat ini silahkan mau mengangkat kembali ataukah memang harus ada perubahan. Baik. Ya, perubahan kalau memang dirasa perkembangannya bagus, ya, kemudian sesuai dengan tujuan yang sudah dicanangkan oleh para anggota terkait dengan koperasi, maka silahkan juga diperpanjang. Dan kalau 3 tahun boleh diperpanjang lagi selama 3 tahun. Ya. Kemudian terkait dengan demikian juga pengawasnya, ini biasa satu paket ya. Tapi sewaktu-waktu tanpa artinya pengurus pengawas ini kan juga punya hak ya, punya hak bahwa saya mau mengundurkan diri misalnya gitu ya. Ya. Padahal belum lewat waktu nih. Terus bagaimana? Kadang juga beberapa koperasi ini membiarkan gitu, artinya sudah dalam kondisi kosong gitu. Padahal bagaimana kalau ketuanya yang mundur? Terus siapa yang melakukan? Kan mesti juga harus ada pengganti. Bahkan juga ada pengganti ini juga harus secara hukum disahkan, tidak hanya di internal koperasi saja. Nah, karena sekarang ini terkait dengan perubahan. Perubahan ini ada beberapa yang bisa dilakukan perubahan, ya. Kalau perubahannya terkait dengan tadi pengurus pengawas, begitu. Istilahnya di kementerian itu adalah nanti akan harus melaporkan kepada kementerian, dan itu akan mendapatkan ya mirip-mirip seperti SK gitu. Yeah. Nah, ketika itu tidak dibuat, ya berarti walaupun internal sudah diputuskan, tapi karena ini badan hukum, maka juga tidak ada kewenangan sebenarnya, walaupun di internal bisa gitu loh. Tapi ini saya sarankan ini dihindari ya, tetap diikutin aja ketentuan, karena tolok ukur tadi kembali ya Mbak Priska, tolok ukur sehat tidaknya koperasi ketika salah satunya semua ketentuan peraturan perundangan dipenuhi. Maka itu salah satu indikator bahwa koperasi ini koperasi yang sehat. Nah, perubahan selain dengan pengurus pengawas tadi, ya, ada juga perubahan yang anggaran dasar ya, itu terkait dengan bidang usaha. Misalnya koperasi mau menambahkan nih, tadi di awal kan sudah ditentukan nih bidang usahanya, misalnya mengambil perdagangan, ya, jenis koperasi juga koperasi konsumen misalnya gitu. Tetapi dalam perkembangannya ternyata ada job baru nih, ternyata belum terakomodasi di akta, ya, belum tercantum. Kalau di akta tidak ada, pasti di NIB juga tidak bisa diterbitkan, ya. Nah, ketika mau ada penambahan, maka anggota wajib membuat rapat untuk perubahan anggaran dasar, ya, perubahan dasar terkait dengan penambahan bidang usaha. Nah biasanya juga perubahan apapun itu biasanya diawali dengan rapat anggota, dan rapat anggota itu biasanya diadakan juga di kantornya koperasi, dibuat berita acara rapatnya. Nah, berita acara rapatnya itu boleh beberapa poin atau mungkin hanya 1 poin saja, agendanya maksud saya gitu ya. Boleh misalnya penambahan bidang usaha, atau mungkin sekaligus kita masa jabatan sudah berakhir nih, ya, dengan masa jabatan sudah berakhir, maka sekaligus kita buatkan perubahan sekalian. Jadi dalam satu rapat itu ada beberapa putusan, ya, terkait dengan hasil rapatnya. Contohnya nih, penambahan bidang usaha, perubahan susunan pengurus, pengawasnya, atau mungkin karena digabung dengan tahunannya pertanggungjawaban, ya, penerimaan pertanggungjawaban.
atau membuat program baru terkait dengan koperasi. Sebenarnya tidak jauh dari itu. Nah, ketika sudah dibuat berita acara rapatnya, maka seperti tadi pendirian kembali. Di situ ada kewenangan pengurus untuk menghadap notaris, ya, untuk membuat akta perubahannya. Nah, di akta perubahan nanti sampaikan kepada notaris, ya, berita acaranya bahwa kami sudah rapat, ya, di dalam rapat itu diputuskan adalah ada beberapa poin, ya, notaris akan menuangkan ke dalam akta. Nah, ketika ini sudah dibuat aktanya, kembali notaris akan mengupload, ya, atau mengunggah lagi akta ini dan menginput di sistem SKBH dan nantinya akan mendapatkan SK Menteri kembali. Nah, perubahan-perubahan yang terkait dengan anggaran dasar, ya, yang terkait dengan bidang usaha penggabungan atau pembagian, ya. Ada penggabungan dan ada pembagian. Ini memang ketentuan di sistemnya begitu. Kalau bidang usaha tadi saya sampaikan, ya, kalau terkait dengan penggabungan, nah ini contoh nih, ya. Misalnya ada dua koperasi nih, punya bidang usaha yang mirip-mirip, tetapi untuk memaksimalkan mereka akan melebur menjadi satu. Diperbolehkan. Hal ini diperbolehkan. Ya? Jadi nanti mereka melebur menjadi satu koperasi saja. Atau memang sebaliknya nih, ada pembagian. Pembagian koperasi yang awalnya cuma satu, ternyata bidang yang dikelola ini banyak, atau mungkin lebih dari satu, dan masing-masing punya profit yang lumayan besar. Misalnya yang satu terkait dengan konsumen, satunya bidang jasanya pun sudah besar juga kegiatannya. Maka ini akan memisahkan diri, misalnya kita yang konsumen kita bentuk koperasi sendiri, kemudian yang jasa kita akan pisahkan. Boleh. Jadi sudah ada perangkat yang sudah disediakan oleh kementerian terkait dengan perubahan-perubahan yang seperti ini. Nah, di luar perubahan-perubahan yang tadi, ada juga yang perubahan yang terkait dengan pengisian data, ya. Itu nama juga boleh diganti, ya, nama boleh diganti. Kemudian permodalan alamatnya yang dulu misalnya alamatnya di mana dirubah, pindah ke alamat yang mana, ya. Bisa juga dilakukan perubahan. Kemudian terkait juga dengan simpanan pokok, simpanan wajib, itu kan kadang juga sudah sekian lama perlu penyesuaian misalnya, ya, kita bisa juga dituangkan dalam berita acara tadi, ya. Nanti notaris akan menyesuaikan di isian sistem administrasi hukum umum, kira-kira begitu. Atau juga terkait dengan jumlah anggota, wilayahnya misalnya. Tadi saya juga sempat singgung kan, di wilayah kita ini hanya di Batam nih, ya. Dengan di Batam ini kan cakupannya kan mungkin kita merasa kurang luas nih. Kita mau ubah dari Batam menjadi Kepri misalnya. Itu juga wajib dilakukan namanya perubahan, ya. Perubahan diawali dulu dengan rapat anggota tadi, dituangkan dalam berita acara rapat, dan notaris akan menginput hasil dari perubahan itu, ya. Setelah membuat akta maka diinput di dalam sistem SHBH, ya. Kemudian perubahan terkait dengan pengurus pengawas tadi. Jadi kalau masyarakat luas, ya, melihat koperasi ini, karena ini badan hukum, setiap saat terkait dengan isian data di dalam koperasi ini bisa kita mintakan dari kementerian. Jadi misalnya contoh begini, koperasi ini kita mau cek ini, ya, koperasi namanya contohnya koperasi Maju Jaya Sejahtera misalnya nih. Ini sebenarnya sekarang ini siapa ketuanya, siapa pengawasnya, ya, kemudian apakah ini masih legal atau tidak, maka ini bisa diakses. Jadi masyarakat diberi juga ruang, ya, agar, karena sekarang juga banyak, ya, artinya orang mengatasnamakan koperasi, ternyata koperasi ini ada koperasi yang memang tidak terdaftar, disalahgunakan begitu. Tapi masyarakat boleh cek, ya, apakah ini memang koperasi ini jelas, bahkan cek siapa ketuanya, kita bisa tahu. Nah, makanya fungsinya perubahan ini didaftarkan di kementerian itu adalah salah-satunya itu melindungi, sebenarnya ini melindungi koperasi sendiri, melindungi juga anggota, juga melindungi seluruh masyarakat agar tidak disalahgunakan. Maka sistem dibuat sedemikian rupa, ya, terkait dengan perubahan-perubahan, makanya mesti ada kewajiban untuk melaporkan, ya.
Kemudian perubahan-perubahan, penyesuaian anggaran dasar misalnya. Kan tadi anggaran dasar itu ada dari pasal 1 sampai mungkin pasal, kalau sekarang ini ada contoh draft itu pasal 30 atau berapa gitu. Itu di salah satu kita mau create lagi nih. Kita mau ubah misalnya contohnya ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja itu boleh memakai ketika rapat, boleh memakai perwakilan. Memakai perwakilan ya. Tetapi itu harus kita detailkan di dalam anggaran dasar. Kalau tadi jumlahnya 9 orang kan kita mudah nih mengundang 9 orang, silahkan hadir kapan waktunya di mana untuk rapat anggota. Tetapi kalau Mbak Friska boleh bayangkan ketika di perusahaan jumlahnya ribuan karyawan, itu apakah mungkin 1.000 orang kita ngumpul untuk mengadakan rapat? Itu kan hal yang kayaknya mustahil kan gitu. Makanya itu boleh di dalam anggaran dasar ini dicantumkan. Mungkin dari sekian satu unit kerja misalnya cukup diwakili satu, atau dari 100 orang atau 50 orang yang di unit tertentu ini, mereka harus secara ya boleh dikatakan memberikan mandat kepada salah satu anggota yang lain untuk boleh mewakili mereka dalam satu rapat. Nah ini kalau dibuat seperti ini kan berarti memudahkan gitu loh ya, dan itu silahkan juga dituangkan dalam anggaran dasar ya. Dan perubahan-perubahan yang lain ya apapun lah itu menjadi wilayahnya anggota sebenarnya kalau mau, asalkan tetap rambu-rambu anggaran dasarnya itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ya, kemudian peraturan-peraturan menteri ya kayak gitu. Dan itu juga biar dituangkan kembali ke tadi singgung terkait dengan anggaran. Kalau anggaran rumah tangga lebih simpel, itu kapanpun boleh dirubah, tidak harus ke notaris itu. Jadi bisa diubah sendiri atas keputusan bersama. Di internal anggota. Terus silahkan. Kira-kira mungkin penjelasan terkait perubahan demikian Mbak Friska, ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Pak. Baik pemirsa, cukup padat pembahasan kita siang hari ini bersama Pak Didi ya, terkait pendirian dan perubahan sebuah koperasi. Bagi pemirsa Batam TV yang ingin mendirikan sebuah koperasi, bisa langsung berkonsultasi dengan pihak-pihak yang profesional seperti para notaris ya Pak ya? Iya. Dan untuk para koperasi yang sudah berdiri, jangan lupa dicek kembali aktanya apakah sudah expired atau belum, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik pemirsa Batam TV, demikianlah perbincangan kita dengan Pak Didi pada siang hari ini. Dari studio Batam TV, saya Friska Yunita Ashari. Sampai ketemu kembali dalam Law and Justice segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.